Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun berada, para pelajar khususnya, orang tua siswa atau stakeholder pendidikan lainnya. Selamat jumpa kembali di tutorial pembelajaran matematika. Masih di tutorial pembelajaran matematika wajib kelas 12 pada memasuki semester 2. Jangan lupa terus stay di channel saya. Masih bersama saya Lukman Hakim. Guru SMA Negeri 1 Dampit. Terus stay di channel saya. Channel saya Lukman Hakim N9, channel pendidikan dan kemasyarakatan, selalu mengupdate video-video terbaru tentang pembelajaran kemasyarakatan dan lain-lainnya yang senantiasa insya Allah dengan moto hidup mendidik dan mendidik hidup akan terus menghadirkan video-video untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang paling penting nyalakan loncengnya selanjutnya. Nyalakan loncengnya biar setiap ada video baru secara gratis kita dapatkan ada notifikasi di HP kita. Oke, sekali lagi yang belum subscribe, kita subscribe dulu. Nyalakan lonceng dan update video terbaru tentang matematika. Selamat, mari kita mulai. Jangan lupa awali setiap aktivitas kita dengan doa. Karena doa ini adalah merupakan bentuk penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita manusia ini adalah insan yang gaib, maka doa ini menjadi penghantar kita untuk diberikan kemudahan dan keselamatan dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi. Baik, selamat menyimak tutorial saya. Insya Allah disiapkan alat tulisnya, ditonton sampai habis ya. Mungkin ada iklan lewat, ditonton sebentar aja, sekitar 30 detik, jangan lewat-lewati. Kita hargai juga yang masang iklan ya, biar sama-sama jalan kehidupan hablum minallah dan hablum minannas di dunia ini, ada memberi manfaat untuk masing-masing sesama manusia. Terima kasih. Mari kita simak video tutorial ini. Baik, kita akan membahas bersama materi yang sangat penting, yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, di sini akan kami jelaskan sedikit materi prasyarat, pembatasan materi, permutasi, nanti langsung kombinasi, dan terakhir kuis. Nah, sekarang materi prasyarat. Prasyarat ini adalah syarat agar kita bisa mengetahui materi yang akan kita bahas, materi-materi sebelumnya yang menjadi syarat kita mempelajari materi ini. Masih ingat? Faktor ini penting pada pembelajaran akan sebelumnya, digunakan dalam permutasi dan kombinasi. Ya. Faktorial, notasi faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n diberi notasi n. Masih ingat? Tentunya sudah ingat semua. N faktorial 1 sampai n dibalik oleh dari belakang, dari n faktorial pun dimulai dari belakang. N faktorial kali n-1 kali n-2 kali titik sampai 1, atau dibalik 1 sampai n. Ingat pertemuan sebelumnya 1 faktorial 1, 0 faktorial 1. Ini kita sudah buktikan, sehingga ini harus diingat. Kalau ada 0 faktorial bukan 0 tapi 1. Nah, contoh, tentukan nilai dari 5 faktorial. Sama, kita menggunakan rumus ini. Maka 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 24. Kalau 6 faktorial dibagi 3 faktorial, sama. 6, 5, 4, 3, 2, 1 kali 3, faktor 3 kali 2 kali 1, 120. Atau boleh disingkat, kalau di terakhir itu ada faktorial, di pembilang ada faktorial yang sama besarnya, maka tidak usah di penyebut juga ada yang sama seperti 3 faktorial dengan 3 faktorial, cukup ditulis terakhirnya yang lebih besar.
yang di bawahnya tidak usah mempersingkat kerja. Oke, saya kira mudah. Itu syarat materi prasyarat yang harus kita kuasai. Kita ingat wajib untuk memahami permutasi dan kombinasi. Nah, materi permutasi dan kombinasi ada kita batasi materinya, yaitu pembatasan materi permutasi dan kombinasi yang dibahas di sini adalah K objek dari N objek yang berbeda dengan syarat dengan ketentuan K kurang dari N. Ini pembatasannya. Baik. Pertama kita akan membahas permutasi. Kita ilustrasi berikut. Dapatkah kalian menyusun angka ratusan yang terdiri dari 4, 5, 6? Nah, tentunya dengan mudah, tapi kita tulis masing-masing 4, 5, 6 berapa angka ratusan yang bisa kita susun. Dengan cara mendata seperti ini, memperoleh gambaran 6 buah angka ratusan dibentuk dari yang angka 456. Seperti 456, 465, 4564. Coba kita cermati. Susunan angka-angka dalam ratusan tersebut mempengaruhi nilai angka ratusan. Contoh 456 dengan 465, walaupun angkanya sama, hanya terbalik beda yang depan dan belakang 4 sama 4, 5, 6. 6 di sini 5. Ini dihitung angka karena nilainya berbeda. Kasus ini memperhatikan urutan karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang sama atau angka yang sama. Sehingga dalam permutasi adalah memperhatikan urutan. Urutan sangat diperhatikan menjadi penentu. Oke. Bagaimana jika susunannya angka-angka yang tersedia 4, 5, 6, 7 kita tambah satu angka? Banyak angka ratusan yang dapat kalian buat dari angka-angka tersedia ini. Coba buat ya, sambil menonton dipelajari. 4, 5, 6, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6 dan seterusnya. 4, 5, 7 karena ada tambahan 7. Ada berapa angka kira-kira? Ternyata ada 20 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 24 angka. Kita memperoleh banyak angka 24 yang dibentuk dari 4 angka ini. Nah, sama letaknya atau susunan itu mempengaruhi angka yang dibuat. Letak angka dalam susunan itu mempengaruhi. Jadi urutan angka diperhatikan. Kesimpulan. Jadi anak-anak, susunan objek-objek yang memperhatikan urutan seperti dua kasus di atas dinamakan permutasi. Kalau ada yang bertanya, wah Pak Guru repot kalau harus mendata satu persatu seperti itu. Ya kan teman-teman? Tentu. Kalau ini untuk memulai mendata seperti itu, kalau angkanya sedikit, atau N dan K-nya sedikit. Nah, ada cara yang lebih efektif dan sederhana, yaitu menggunakan rumus permutasi berikut. Permutasi dari N faktorial, jika diambil K faktorial, adalah N faktorial per N min K faktorial. Mudah. Ingat ya, permutasi dari N faktorial jika diambil N faktorial adalah N faktorial per N min K faktorial. Contoh soal. Tersedia 5 buku mata pelajaran berbeda diambil dari 5 buku. Akan disusun di rak buku, ada berapa macam susunan yang dilakukan, yang didapatkan. Nah, kalau kita hitung seperti ini, kita analisis 1, 2, 3, 4, 5 karena ada 5 buku. Bisa kita analisa dulu ya. 3 buku. Susunan buku yang dapat kita buat adalah seperti ini. Letak buku dalam susunan tersebut mempunyai urutan susunan buku. Jadi urutan susunan diperhatikan susunannya. Matematika, kimia, ekonomi, matematika, ekonomi, kimia, ekonomi, matematika, kimia, dan seterusnya. Ini kita cara panjang dulu. Susunan buku matematika, kimia, ekonomi berbeda dengan susunan buku matematika, ekonomi, kimia. Begitu juga untuk susunan lainnya. Sehingga banyaknya cara menyusun 3 buku dan 5 buku berbeda di rak. Maka kita tulis P li NK. Permutasi dari 5 buku jika diambil 3 buku. 5 faktorial per 5 min 3, 5 faktorial per 2. Maka hasilnya 60.
Mudah kan anak? Saya kira. Jadi terdapat 60 cara menyusun 5 buah buku dari 5 buku mata belajarnya. Kita lanjut mengenai kombinasi. Setelah kita selesaikan permutasi, ya. Ini ada katakanlah secara singkat ilustrasi dulu. Kejuaraan sepak bola antar kelas di SMA Sadar. SMA ini Sadar, diikuti oleh 10 kelas. Berapa banyak penyusunan, cara menyusun pertandingan sepak bola tersebut. Nah, kasus di atas menurut kita dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Jika sebuah pertandingan kelas A melawan kelas B, maka hal itu sama dengan kelas B melawan kelas A. Demikian juga kelas A melawan kelas C, artinya sama dengan kelas A melawan kelas C. Maka dihitung 1 atau urutannya tidak diperhatikan, beda dengan permutasi tadi. Ya, jadi permutasi kasus ini tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Karena terdapat 2 hal yang dianggap sama. A dan B dengan A, B dan A dianggap sama. Beda dengan yang tadi, permutasi 96 dengan 69 itu tentu angka yang berbeda sehingga dihitung. Urutan tidak memperhatikan. Untuk kombinasi. Susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan seperti ini dinamakan kombinasi. Paham bedanya anak-anak ya? Kombinasi. Rumus yang digunakan hampir sama. Kombinasi dinamakan dengan C atau K. N unsur jika diambil N unsur yang tersedia jika diambil K unsur adalah N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Ingat, N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Bedanya di K faktorial di bagian penyebut. Sehingga hasilnya tentu lebih sedikit karena urutan tidak diperhatikan. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Nah, soal kasus ulang harian. Jika guru penguji akan memanggil 2 orang sekaligus untuk diuji. Banyak susunan yang mungkin adalah, ini ada 5 orang. Nah, misalnya guru penguji manggil Elsa dan Elia untuk mengikuti ujian, halnya sama dengan guru tersebut memanggil Elia dan Elsa. Kasus ini adalah jenis kasus yang tidak memperhatikan urutan. Jadi Elsa dan Elia dipanggil dulu, dipanggil sekaligus, Elia dulu atau Elsa sama saja. Karena orangnya juga sama menyebutnya, bisa Elia duluan, bisa Elsa duluan. Urutan tidak diperhatikan. Jadi banyak susunan yang berbeda. Kalau kita buat susunan seperti ini, banyak. Kita coba membuat seperti tadi. Ya. Ada 10 susunan sebenarnya. Elsa, kemudian yang kedua ini dan seterusnya sampai 10. Nah, ini kalau kita buat susunan ini tentunya kita untuk berlatih menganalisa dulu. Jadi banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah 10 susunan. Nah, sekarang sekali lagi cara mendata demikian tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi bila objeknya banyak. Kalau yang dipanggil ujian ratusan tentu butuh waktu yang banyak untuk mengerjakan seperti tadi. Maka sebaiknya gunakan rumus C N faktorial, kombinasi dari N unsur yang tersedia jika diambil K unsur adalah N faktorial per N min K faktorial per N per K faktorial. Sehingga yang tadi, contoh soal yang tadi bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Kombinasi 5 orang tadi, 5 orangnya kan 5 yang ujian siswanya, diambil 2 atau dipanggil 22. Maka 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama caranya, 5 faktorial ini diuraikan karena ada 3 dengan 3 ini cukup dianggap 1, 3 faktorial bagi 3 1. Ini 2 faktorial 2 kali 1. Sehingga jumlahnya 10 susunan, sama dengan kita mencari dengan cara yang panjang tadi di sini. Ada 10 susunan. Mudah kan? Oke. Nah, kita sudah bisa. Bagaimana mudah kan? Mudah? Oke. Kita latihan soal. Latihan soal. Di sebuah kantor terdapat 4 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 pejabat. Tentukan
cara yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, ini jelas bisa kita tentukan. Pertama-tama susunan diperhatikan atau tidak, urutan diperhatikan atau tidak, maka kita langsung bisa menggunakan ini pakai permutasi atau kombinasi. Nah, di sini tentunya pakai apa anak-anak? Pakai cara berapa yang untuk mengisi kosongan ini, permutasi atau kombinasi? Karena di soal ini sudah jelas bahwa urutan diperhatikan, maka karena dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi pejabat, maka digunakan adalah permutasi. Berapa cara kalau permutasi? Nah, ini pilihannya. Kita lihat. Ini caranya nanti kita ketahui 4 orang pengisi calon pengisi jabatan yang kosong 2. Orangnya 4, yang kosong 2. Cermatilah 4 orang tersebut, misal A, B, C, D. Dipilih A sebagai bendahara dan B sebagai sekretaris. Nah, ini berbeda dengan bila A sebagai sekretaris dan B sebagai bendahara. Jadi kasus ini jelas memperhatikan urutannya diperhatikan. Maka menggunakan permutasi. P42, 4 faktorial per 4 min 2, 4 faktorial dan hasilnya adalah 12. Jadi terdapat 12 cara memilih. Nah, kalau yang kedua ini, coba dilihat anak-anak. Tim basket memiliki 11 orang pemain. Dalam satu pertandingan akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Berapa banyak cara untuk memilih pemain cadangan tersebut? Ini tentu tidak memperhatikan urutan, karena cadangan pemain A dengan pemain B sama dengan pemain B dengan pemain A tadi tidak dihitung, jadi menggunakan urutan tidak diperhatikan, jadi menggunakan kombinasi. Coba dianalisa, akan dipilih 6 orang dari 11 orang akan menjadi pemain cadangan. Cermatilah, misalkan 11 orang tersebut adalah A, B, C, D sampai K. Dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan A, B, C, D, F. Hal ini sama dengan F, E, C, D, B, A, karena bagaimanapun cara milihnya 6 orang adalah pemain cadangannya. Ini adalah kasus yang tidak memperhatikan urutan. Kasus kombinasi. Jadi rumus kombinasi yang diterapkan dihitung dengan menggunakan rumus. Hasilnya kita akan dengan mudah mengetahui. Mudah kan anak-anak ya? Oke. Mudah, selesai kita belajar, tetap semangat dan terus belajar. Semoga sukses. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan like. Berikan komen terbaik Anda di bagian komentar channel ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Salam kebajikan.